Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinasis, NIM 2020 saya dari kelas F, mata kuliah Jaringan Komputer. Baik, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan VLAN. Oke. Nah, dari definisinya, VLAN atau Virtual Local Area Network yaitu sebuah metode pada jaringan komputer untuk mengelompokkan host pada jaringan yang menurut logika terpasang secara berkelompok yang saling berhubungan pada setiap kelompok tersebut. VLAN itu sendiri bagian dari jaringan Local Area Network atau LAN, dan dalam satu jaringan bisa terdapat banyak VLAN. Sama seperti di dalam sebuah gedung, terdapat banyak ruangan-ruangan, itulah VLAN. Dengan terbagi menjadi beberapa kelompok, maka secara default tidak akan saling berbagi atau kecuali memang dikonfigurasi atau diberikan akses untuk bisa saling berhubungan. Ini adalah konsep VLAN seperti pada gambar di atas. Bisa diartikan bahwa VLAN terbagi menjadi beberapa ruangan kecil. VLAN bersifat logik dan dikonfigurasi dengan beberapa network di dalamnya. Dengan berbedanya network, keuntungan yang diperoleh adalah stabilitas trafik jaringan yang lebih baik. Fungsi VLAN. VLAN dapat meminimalisir penumpukan data yang dikirim tanpa tujuan yang jelas, sehingga trafik pengiriman data pada jaringan akan semakin lancar. Dapat mempermudah pekerjaan dari administrator jaringan untuk melakukan manajemen jaringan. Walaupun perangkat dipindahkan, tidak membuat perangkat harus diatur ulang karena sudah diatur tetap pada VLAN tersebut. Jadi VLAN ini mampu mengurangi waktu pengerjaan jaringan. VLAN dapat membuat jaringan lebih private walaupun dalam satu perangkat yang sama. Dengan satu perangkat yang di dalamnya sudah dikonfigurasi VLAN, maka tidak perlu membeli banyak perangkat. VLAN dapat mengamankan jaringan dari jangkauan orang yang tidak bertanggung jawab. Karena seperti VLAN sudah dikonfigurasi untuk memiliki IP address, network, and MAC address yang berbeda. Artinya, tidak sembarangan sebuah perangkat atau paket data bisa masuk apabila tidak ada izin dari sistem tersebut. Jenis-jenis VLAN yang pertama yaitu VLAN berdasarkan port atau port-based VLAN. Keanggotaan dari VLAN ini diatur dengan hak akses terhadap port. Port di sini adalah yang terdapat pada perangkat switch. Hak akses diatur dan dikonfigurasi berdasarkan port dari switch dikelompokkan secara tersendiri. Bila port tersebut dihubungkan dengan VLAN yang lain, maka akan berubah fungsi menjadi port trunk atau VLAN port trunk. Misalnya switch 8 port yang diatur untuk port 1 sampai 4 untuk VLAN 1 dan port 5 sampai 8 untuk VLAN 2. Seperti gambar di bawahnya, itu adalah contoh dari VLAN berdasarkan port. Kelemahan dari port based VLAN ini adalah bila terdapat port yang berpindah tempat, maka administrator jaringan harus melakukan pengecekan fisik secara manual untuk kembali memindahkannya. Yang kedua yaitu VLAN berdasarkan MAC address atau MAC address based VLAN. Hak akses terhadap VLAN ini adalah berdasarkan MAC address dari perangkat yang terhubung. MAC address berfungsi sebagai identitas dari sebuah perangkat yang bersifat unik atau tidak ada yang sama. Setiap switch pastinya memiliki tabel MAC address setiap perangkat yang terhubung ke VLAN tertentu, maka harus memiliki izin untuk bisa bergabung berdasarkan MAC address pada VLAN tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah contoh VLAN berdasarkan MAC address. Dan kelebihan dari jenis VLAN ini adalah apabila perangkatnya berpindah, maka akan tetap terhubung secara otomatis. Namun kelemahannya adalah port switch harus diatur untuk memasukkan MAC address yang tentunya cukup merepotkan. Yang ketiga yaitu VLAN berdasarkan protokol atau protokol base. VLAN bekerja pada lapisan data link pada layer OSI. Dengan protokol, jaringan VLAN dapat menjadi dasar untuk mengatur keanggotaan pada VLAN tersebut. Yang keempat adalah VLAN berdasarkan IP subnet atau IP subnet based VLAN.
Selain pada lapisan data link, VLAN bekerja juga dapat menggunakan lapisan ketiga atau network, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan VLAN. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah IP address dapat memetakan keanggotaan VLAN dari subnet yang sama. Sebuah VLAN dapat dibuat. Kelebihan dari VLAN jenis ini adalah tidak perlu melakukan pengaturan ulang. Apabila perangkat berpindah, hanya VLAN ini dapat dipengaruhi lalu lintas yang tinggi, sehingga akan terasa sedikit lambat. Yang kelima adalah VLAN berdasarkan autentikasi atau authentication based VLAN. Perangkat komputer bisa dimasukkan ke dalam sebuah VLAN secara otomatis berdasarkan autentikasi pengguna dalam LAN atau menggunakan protokol 802.1x. Yang keenam adalah VLAN berdasarkan kombinasi atau combination based VLAN. Jenis VLAN ini menggunakan dasar kombinasi dari VLAN yang lainnya, ditetapkan pada sebuah perangkat yang terhubung pada switch sehingga dapat menggunakan fasilitas yang berbeda. Misal, VLAN 1 dapat mengakses FTP atau HTTP server, sementara VLAN 2 hanya dapat mengakses SSH saja. Oke, selanjutnya tipe koneksi VLAN. Ada 3. Yang pertama, akses link, yaitu koneksi VLAN ke perangkat komputer atau PC. Yang kedua adalah trunk link, yakni koneksi VLAN yang menghubungkan switch dengan switch. Yang ketiga adalah hybrid link, yakni koneksi yang terdiri dari akses link dan trunk link. Oke, selanjutnya cara kerja VLAN. Yang pertama adalah filtering database. Filtering database ini dibagi 2, yaitu ada static entries, dan di static entries ini dibagi 2, yaitu yang pertama adalah static filtering entries, yang adalah tahapan ini akan menghubungkan apakah paket data akan dikirim, dibuang, atau disimpan pada dynamic entries. Yang kedua adalah static registration entries. Tahapan ini akan menghubungkan paket data untuk dikirim ke jaringan VLAN melalui port yang telah ditentukan. Filtering database yang kedua yaitu dynamic entries. Dynamic entries ini dibagi 3. Yang pertama adalah dynamic filtering entries, yaitu tahapan ini akan memilah paket data dikirim atau dibuang. Yang kedua adalah dynamic group entries, yaitu tahapan ini akan memilih apakah paket data dikirim, diteruskan, atau dihentikan pada grup. Yang ketiga adalah dynamic registration entries. Tahap ini kembali port yang bertanggung jawab untuk memilah paket data. Cara kerja VLAN yang kedua adalah tagging. Tagging adalah sebuah sistem yang memilah tentang tujuan VLAN yang disimpankan dalam bentuk tag header, sehingga informasi dapat dikirim ke user tertentu saja dan di dalam terdapat MAC address. Nah, di dalam tagging ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah Ethernet Frame Tag Header, dan yang kedua Token Ring and Fiber Distributed Data Interface atau FDDI. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai VLAN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.